Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial ketiga kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengupload HTML kita yang sudah kita upload dalam GitHub itu kita online kan ke dalam server atau ke dalam hosting. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus meregister terlebih dahulu di website yang namanya heroku.com. Nah, ketika kita sudah register, kita sudah mengisi formulir yang lainnya bla 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 bla. Nah, nanti di situ akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita dapat membuat baru ya, sama kayak tadi di dalam GitHub. Nah, jadi ini kita dapat membuat baru, kita ibaratnya bisa membuat repository baru. Nah, atau di sini kita dapat menggunakan yang kalau di Heroku namanya app ya. Jadi kita buat app baru. Nah, di sini ketika kita membuat app baru, kita akan ditanyain, namanya apa sih? Nah, namanya itu kita tulis adalah latihan. Latihan 1 underscore nama masing-masing. Nurdiansyah, contoh. Oh, panjangan. Di sini nggak boleh menggunakan ini aja. Latihan 1 strip Nur seperti ini. Nah, jadi pakai strip aja nggak usah pakai underscore, nggak boleh pakai underscore. Jadi latihan 1 strip Nur Diansa misalkan contoh. Tapi kalau namanya ada banyak misalkan kayak Nopal tuh, Nopal kan banyak ya, langsung aja Nopal A, Nopal B, Nopal C seperti itu aja ya. Atau enggak bisa kasih strip lagi Nopal A seperti itu ya. Oke. Untuk servernya kita pilih server US saja karena yang gratis itu cuma ada dua yaitu server US sama server Europe atau Eropa. Nah, di sini kita bagusnya itu milih apa sih? Nah, bagusnya itu ketika kita berada di Indonesia, kita harus cari server yang paling dekat dengan kita. Server yang paling dekat dengan kita apa sih? Oh, Amerika. Berarti kita pilihnya Amerika. Kalau misalkan dia ada nanti ada server Singapura, nah berarti kita harus pilih yang Singapura. Kita harus pilih yang lebih dekat karena dengan lebih dekat keberanian kita terhadap server, itu akan mempercepat kinerja dari server itu sendiri seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita create app atau kita buat aplikasinya. Nah, ketika kita buat aplikasinya, dia bentuknya seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai membuat seperti ini, ada beberapa file yang harus kita sesuaikan untuk mengupload ke dalam Heroku. Ada beberapa file yang harus kita sesuaikan ke dalam Heroku. Dimulai dari susunan folder, ada file yang harus kita tambahkan lagi, dan lain-lainnya. Oke, kita mulai saja. Oke, pertama, pada latihan 1 ini, kita akan buat sebuah folder baru. Kita ini aja, Ana buka di foldernya aja langsung ya. Kita nggak usah buka di sini, karena di sini pindah-pindahnya ribet. Cara biar langsung ke folder tujuannya gimana, Pak? Kalau dari Visual Studio Code, caranya adalah klik kanan, kita reveal in file explorer ya seperti ini. Nah, maka dia akan langsung otomatis membuat sebuah atau membuka sebuah foldernya seperti itu ya. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah kita harus buat dulu di sini sebuah folder baru, namanya adalah public. Public seperti ini. Namanya adalah public. Nah, kalau sudah kita cut semuanya itu ke dalam si public ini. Ya kan kita cut si yang ini, kita cut, masukkan ke dalam public. Nah, lalu kita cut juga aset sama image-nya ke dalam public. Oke, ini kayaknya karena lagi dipakai, dia nggak bisa ya. Coba kita copy dulu lagi. Ada yang nggak bisa di copy tadi. Nah, ini sudah bisa di copy. Oke, berarti
Ini sudah tercopy semua ke dalam public ya. Jadi di dalam latihan 1 cuman ada ini dihapus dulu aja. Continue. Kalau misalnya nggak bisa dihapus nggak apa-apa. Diabaikan saja juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, ini ketika kita lihat di sini. Nah, di sini dia langsung ada semuanya ya. Langsung semua lagi ya, karena dia telah terjadi sebuah perubahan seperti itu. Jadi ada aset, image, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita di sini harus membuat sebuah file baru di luar ya. Ini kalau misalnya kita klik public ya, kita buat file baru, otomatis dia ngebuat di folder public seperti itu. Nah, kalau misalkan mau kita buat di luar, kita harus klik yang daerah kosong dulu ya, seperti ini. Lalu kita klik create. Nah, di sini kita tulis static.json. Jadi kita harus buat sebuah file namanya static.json. Ini adalah pengaturan-pengaturannya nantinya. Nah, isinya apa? Ini di close dulu ya. Ini kalau merah berarti dia udah nggak ada filenya ya. Atau dia sudah ke delete, seperti itu. Nah, isinya adalah, ini Anda nggak mau ngetik satu-satu, kita langsung copy saja. Nah, seperti ini, kita save. Jadi, di sini kita ketika kita mempunyai sebuah website, kita harus menentukan folder utama kita. Folder utamanya itu adalah terletak pada folder public, seperti ini ya. Nah, lalu ketika error, dia itu menuju kemana? Nah, kita harus tentukan juga. Ketika dia error, misalkan dia, kita buatnya kan table list home, seperti itu. Nah, ketika dia ingin membuka sebuah halaman, misalkan halaman pencarian. Nah, kan kita kan nggak ada nih halaman pencarian seperti itu. Nah, ketika dia tidak menemukan halaman tersebut, dia dapat menulis dengan kata, dia dapat mengalihkan ke halaman error seperti itu. Jadi di dalam public ini kita buat terlebih dahulu sebuah file baru bernama error.html. Isinya apa, Pak? Isinya kita buat saja center, berarti dia di tengah-tengah. Lalu kita tulis H1 halaman yang Anda tuju tidak ditemukan. Seperti ini. Kita kasih tanda seru aja. Oke, kalau sudah kita save. Nah, berarti sudah ada ya. Settingan errornya di website kita berarti sudah ada. Dan ini untuk settingan headernya. Headernya itu berarti dia menyetujui apa yang website kita lakukan seperti itu. Jadi ini nggak usah, ibaratnya nggak usah dipahami dulu. Pahami yang ini, bagian ini aja. Publicnya, rootnya adalah public dan error page-nya adalah seperti ini. Yang lain-lain, anggap aja itu settingan yang lain seperti itu aja, yang nggak usah dipikirin. Jadi fokusin kedua settingan itu aja. Oke, kalau sudah seperti ini, kan ini kan terjadi perubahan ya. Berarti kita harus upload dulu ke dalam Git. Cara uploadnya gimana? Sama kayak tadi. Tinggal klik yang ini nih. Klik yang ini, lalu kita tulis message-nya. Message-nya adalah, di sini adalah upload Heroku. Seperti ini. Kita shift, Ctrl Enter lagi, CS. Nah, kalau sudah masuk ke waiting list, kita taruh ini. Close dulu. Nah, kita push. Mana sini? Oh, di sini. Kita push. Oke, kalau sudah di push, kita lihat lagi di Git-nya dulu ya. Kita harus memastikan dulu bahwa Git-nya itu terubah. Nah, ini message-nya juga berubah yang tadi first commit, dia juga langsung jadi Heroku, upload Heroku ya. Nah, di sini ada image dan juga public. Nah, di sini ada static.json juga yang sudah tadi kita buat ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini image-nya yang tadi kita upload pertama adalah dia masih sama, yaitu masih first commit. Lalu yang kedua kita upload tadi adalah upload Heroku. Nah, dia adalah seperti ini bentuknya. Oke, selanjutnya kita buka sebuah tab baru.
tab browser baru. Nah, ini ketikkan URL ini. Nah, atau bisa diklik di ini ya, di deskripsi. Di deskripsi bisa diklik. Nah, itu ada link namanya adalah seperti ini, github.com/heroku buildpack static. Jadi, ketika kita mau mengupload di Heroku, khusus di hosting Heroku ya, nah itu dia harus ada buildpack seperti ini, agar dia dapat membaca si HTML tersebut. Nah, kalau sudah ini bisa di-copy linknya. Nah, lalu kita akan taruh di Heroku kita atau di app kita. Caranya adalah kita ke setting. Nah, ini ada namanya buildpack. Kita add buildpack. Kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita save change. Oke, kalau sudah, berarti tinggal kita upload. Git kita ini kita koneksiin ke dalam Heroku-nya. Gimana caranya? Kita deploy. Pokoknya kalau mau upload, kita ke deploy seperti itu ya. Nah, ini upload ini ada berbagai macam cara. Yang pertama, bisa menggunakan Heroku Git. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu Heroku CLI. Lalu yang kedua, ada kita menggunakan GitHub. Dan yang ketiga, di sini kita menggunakan namanya container registry seperti itu. Nah, biar enak kita menggunakan GitHub saja. Jadi biar kita nggak usah upload lagi, nggak usah bingung lagi seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan belum connect, nanti silakan di-connect saja, diklik login saja seperti itu. Nah, ini kebetulan punya Anda sudah connect. Nah, ini sudah ada namanya PKL SMK MKey. Nah, ketika kita lalu di sini kita masukkan repositorinya atau nama project kita apa. Nah, ini adalah nama projectnya adalah latihan1_nur. Kita tulis latihan1_nur. Kita search, ada nggak sih? Nah, kalau misalnya sudah ada, sudah ketemu, nanti tampilannya seperti ini, dan kita dapat langsung connect-kan. Oke, ketika connect, kita klik bawah. Nah, ini sudah ada kayak branch-nya yang tadi ya, karena branch-nya kita ke master, berarti di master aja. Nah, lalu kalau misalkan mau upload ke dalam Heroku-nya, kita bisa klik yang namanya deploy branch. Klik. Nah, maka ini adalah proses penguploadan ya. Nah, dalam hitungan detik ya. Jadi nggak lama-lama, itu langsung detik aja ketika kita menggunakan GitHub itu langsung cepet banget ya. Sudah jadi. Seperti itu. Nah, kalau sudah gimana? Ini kan sudah ya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya jadinya. Atau enggak kita kalau misalnya di atas kita bisa lihat di sini. Open app. Klik aja. Nah, maka dia sudah muncul. Nah, di sini dia sudah URL-nya itu sudah online ya. Jadi latihan1/nur.herokuapp.com. Nah, ketika kita klik list, maka tampilannya seperti ini. Ketika klik table, maka tampilannya seperti ini. Oke. Oke. Oke, kalau sudah selesai, maka tampilannya seperti ini tadi ya. Nah, untuk yang mengalami masalah terhadap misalkan masalah gambarnya nggak tampil atau yang lainnya nggak tampil. Nah, kalian bisa chat Ana ya. Chat Ananya di mana? Karena kan jarang ada yang buka sosial media ya. Nah, karena kemarin Ana lihat di kelas itu ada yang buka Discord, jadi Ana buat grup aja di Discord. Jadi grupnya itu adalah seperti ini. Silakan registrasi kalau misalkan belum punya akun Discord, silakan registrasi di discord.gg. Nah, tinggal kunjungi aja link ini. Ini juga Ana taruh di deskripsi, jadi bisa kalian klik. Silakan kalau misalkan mau ada pertanyaan segala macam bisa diklik pada bisa ditanyakan ya di forum Discord ini. Dan kalau misalkan sudah jalan, silakan di chat ya. Nanti Anda akan buat tempat untuk penaruhan tugas di chat
ininya aja ya, link dari si URL-nya ya. Jadi chat misalkan, oh ini punyanya Hilmi contoh. Nah, seperti ini. Kalian chat URL-nya punya kalian itu apa, dan jangan lupa cantumin namanya. Karena kalau misalkan seperti ini ya, kalian juga masih belum tahu namanya siapa nih. Kadang-kadang kan kalian namanya juga aneh-aneh seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti itu, dan kalau yang belum, kalau masih error silahkan di chat juga seperti itu. Oke, Ana akhiri untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.